Oke. Faiz sudah. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Kita mulai aja ya, nanti sambil jalan aja, nanti bisa kita tambah-tambahin lagi. Kalau eh, teman-teman yang mau gabung silahkan, kita mulai aja ya. Boleh dimulai? Silakan, Kak. Ntar aku ganti kursi dulu ya. Ternyata nggak enak kursi. Baik. Oke, selamat siang semuanya. Udah siang ya, masih pagi nih. Semuanya, terima kasih. Hari ini kita mau bahas tentang bedah skripsi. Jadi kebetulan kemarin saya manajemen pemasaran dan teman-teman dipastikan juga kalau di sini manajemen pemasaran ya. Tuh, takut ada yang beberapa berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi Kak Dara udah bilang dari akuntansi boleh banget menyimak. Karena ini sifatnya general. Untuk lebih teknisnya nanti teman-teman boleh nanya, boleh atau di-cut. Atau nanti pas di akhir sesi, monggo silahkan ya. Jadi kita akan bahas tentang skripsi di FEB UI. Jadi bahannya sudah tampil ya teman-teman, sudah kelihatan ya. Nah, hari ini aku mau bahas 6 kuncinya sih untuk skripsi ini. Jadi nanti dimulai dari filosofi skripsi itu sendiri. Jadi supaya teman-teman itu nggak kehilangan arah gimana sih ngerjain skripsi itu sebenarnya tujuannya buat apa, terus manfaatnya itu buat apa, terus kenapa harus bikin skripsi gitu ya. Terus kemudian juga aku bahas juga nanti di sini tentang dimulainya dari mana. Kemudian 4 kunci kesuksesan dalam skripsi, karena skripsi ini waktunya sangat pendek sekali menurut saya. Terus kemudian timelinenya, bagaimana menyusun timeline yang baik. Terus kemudian dosen pembimbing, ini nanti termasuk dengan dosen penguji juga. Terus keenam itu adalah sidang skripsi. In the final of skripsinya itu sendiri diakhiri dengan sidang. Oke, untuk yang pertama aku mau bahas filosofi skripsi dulu ya. Jadi kenapa harus tahu? Karena ini penting banget buat kita nggak kehilangan arah dalam ngerjain skripsi. Jadi kenapa sih harus membuat skripsi, kan ribet banget gitu ya. Udah kuliahnya susah, terus kemudian harus bikin skripsi gitu ya. Sebenarnya tujuannya buat apa gitu ya? Kalau yang pertama itu adalah membiasakan merancang dan menyelesaikan proyek. Jadi proyek skripsi itu dimulai dari kita menemukan masalahnya, apa yang kita sukai, nanti kita bahas juga itu. Terus kemudian bagaimana menemukan masalahnya itu sendiri, terus cara menyelesaikannya dan akhirnya mendapatkan dari manfaat penelitiannya. Jadi teman-teman, ini tuh bukan sesuatu kalau skripsi itu yang penting lulus syarat kelulusan bukan, tapi coba kita lihat lebih dalam lagi bahwa skripsi itu nantinya akan bisa dimanfaatkan. Nah, itu nanti muncul di mana? Di saran penelitian. Jadi itu nanti penting banget karena eh, nilai plus value added dari S1 itu adalah skripsi, itu tuh harus dapat memberikan saran penelitian yang bermanfaat. Jadi implikasi manajerialnya itu dapat. Nanti itu bakalan ditanya di saat sidang. Maka sebelum kita ngerjain skripsi harus tahu tujuannya apa sih. Oh, kita itu mau menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekitar kita dan kebetulan itu berhubungan dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, untuk kemudian setelah itu kita juga akan berpikir secara ilmiah. Kalau sebelumnya itu kita itu karena by opini masyarakat, terus kemudian by kabar desas-desus. Nah, ini tuh kita harus by fakta. Oh, ternyata datanya bilang kayak gini dan harus ada buktinya. Kalau kita bilang kayak gini tuh
Ada nggak yang pernah bilang kayak gini sebelumnya? Nah, itu nanti kita cari di jurnal pendukungnya. Jadi, sebelum kita berbicara X, kita harus tahu bahwa ada orang yang pernah berbicara X. Nah, nanti kita tuh sebelum berbicara X itu sendiri, kan udah ada jurnal pendukungnya. Kita itu nanti mau cerita apa sih? Oh, kita mau menceritakan X1. Nah, itu namanya novelty atau suatu kebaruan yang akan kita cari. Jadi, skripsi itu konsepnya adalah ada orang yang bilang X gitu ya. Terus kita itu penasaran dengan X, kita mau mengembangkan jadi X1 gitu. Tapi udah ada yang pernah bilang bilang X, itu bedanya dengan S2 dan S3. Kalau S2 3 ya menemukan X itu sendiri, kalau kita itu adalah menemukan X1, pengembangan dari X yang pernah dibilang sama orang. Jadi skripsi itu sebenarnya lebih gampang karena sebelumnya sudah ada yang meneliti, terus kita mau bikin pengembangan dari penelitian yang sebelumnya yang udah ada itu sendiri. Nah, nanti aku jelasin kenapa tuh. Terus kemudian terakhir adalah berlatih menulis secara formal dan akademik gitu ya. Jadi sebelumnya itu kita nulis itu kan di sosial media, bikin story, terus kemudian kita bikin status. Itu tuh tulisan yang sebetulnya bisa dikatakan apa yang kita bicarakan setiap hari kita tulis. Nah, kita balik sekarang. Apa yang kita pikir, kita tulis. Kalau sebenarnya kan sosial media itu apa yang kita rasakan, kita tulis ya. Kalau ini tuh enggak. Kita apa yang kita dapatkan ya kan, kita tulis tuh apa yang kita pikirkan sesuatu yang ilmiah dari data-data yang saya ceritain X dan X1 tadi, kita tuangkan. Oh, sebelumnya itu ada penelitian X. Aku neliti nih sekarang. X aku teliti lagi, terus aku menemukan kebaruan novelty-nya adalah X1. Dan nanti akan bermanfaat nih X1 ini buat apa? Oh, ternyata perusahaan ini butuh banget penelitianku. Oh, ternyata perusahaan X atau organisasi X itu butuh eh, penelitianku gitu. Ini filosofi skripsinya. Oke, lanjut. Aku mau bahas tentang dimulai dari mana. Jadi, kalau teman-teman skripsian, teman-teman itu jangan mencari topik yang mempersulit diri. Karena aku ngeliat dari teman-teman yang kemarin itu kesusahan ngerjain skripsi, itu karena belum menemukan hal yang dia suka gitu ya. Jadi kalau prinsip aku kemarin itu kalau ngerjain skripsi adalah yang pertama itu adalah apa yang kita suka gitu ya. Dari mulai dari hobi, minat, dan kesukaan. Jadi teman-teman tuh punya hobi sebenarnya, kesukaan atau tertarik di bidang apa. Misalkan suka banget tentang sepak bola, terus kemudian tentang lagi suka skincare X gitu ya, atau suka banget ngikutin produk-produk teknologi terbaru, atau suka dengan suatu hal yang fenomena IT gitu ya. Pasti itu ada rumpun-rumpunnya, ada rumpun olahraga, ada rumpun apa. Nah, terus kemudian apa yang menarik dari fenomena ini gitu ya, ternyata lagi suka banget bahas skincare gitu ya, fenomenanya menarik. Oh, orang-orang tuh sekarang dari anak SD udah dipakein skincare sama orang tuanya. Nah, itu bisa kita bahas tuh. Oh, ternyata sekarang itu yang pakai skincare itu nggak cuma cewek, ternyata cowok juga pakai gitu ya. Terus kalau temanya itu tema tentang olahraga, oh ternyata itu sekarang olahraga itu bisa jadi bisnis marketing loh. Kenapa? Karena sekarang atletnya itu bisa jadi iklan gitu ya, jadi bahan iklan, dan itu lebih menarik untuk engagement untuk anak muda gitu ya. Terus kemudian apa yang sedang kita hadapi sekarang? Oh, ternyata apa yang kita hadapi sekarang, oh, aku sekarang lagi susah banget menemukan influencer yang bisa menceritakan skincare yang sedang aku cari. Nah, itu bisa jadi. Terus kemudian kita itu lagi nyari produk-produk untuk outfit lari gitu ya. Kita nyari siapa ya brand ambassador yang cocok gitu ya. Terus nah, oh ternyata saya tuh jadi beli karena brand ambasadornya dia. Dia tuh punya trust banget ya, kepercayaan yang bagus gitu ya. Ternyata dia tuh emang pakai itu, reviewnya juga jujur dan seterusnya. Kalau di dunia marketing kan gitu ya. Nah, terus kemudian hubungkan dengan materi studi marketing. Jadi materi studi marketing itu ada sekitar 8 rumpun ya, aku lupa ada berapa. Tapi intinya nanti yang paling besar itu adalah consumer behavior, terus kemudian service marketing, kemudian marketing research, sama manajemen marketing. Jadi teman-teman nanti kombinasikan kira-kira yang akan jadi core-nya yang apa. Nah, nanti core-nya itu nanti kita tarik nih. Misalkan core-nya consumer behavior, maka nanti pendukungnya adalah service marketing, terus kemudian marketing research, kemudian manajemen marketing. Jadi buku-buku soft file yang pernah digunakan di dalam dunia marketing, di kuliah marketing, dikumpulkan lagi, nanti cari aja grand teorinya. Jadi harus ada grand design teorinya gitu ya.
Nah, sebagai contoh dari tempatku ya, kalau kemarin saya tuh punya hobi, minat dan kesukaan itu review tentang kebijakan publik, kebijakan transportasi. Jadi aku suka banget tuh membahas kereta, pesawat, bis, terus kemudian kayak geografis, fakta-fakta terkini tentang geografi suatu wilayah gitu ya. Terus kemudian daerah-daerahnya, terus kemudian aku bahas juga tentang teknologinya gitu. Aku suka banget tuh tentang transportasi publik gitu. Nah, dan kebetulan juga aku juga suka banget naik kereta gitu ya dari Jakarta pulang ke Klaten gitu ya bolak-balik tuh 2 bulan sekali atau sebulan sekali saat mudik. Nah, dari ketertarikan itu tuh aku menemukan suatu menarik. Kenapa sih kok orang naik kereta gitu ya? Kenapa nggak naik bis aja atau pesawat atau bahkan bawa kendaraan pribadi gitu? Nah, itu tuh jadi kayak pertanyaan kenapa ya orang naik kereta gitu ya? Itu jadi menarik kan? Nah, dari situ tuh apa yang kita hadapi? Nah, aku sekarang menghadapi kok sekarang harga tiket kereta itu mahal, kita harus war tiket. Nah, itu jadi fenomena tuh. Terus kemudian, kenapa sih saya sebagai orang Jakarta, orang Klaten gitu ya, tinggal di Jakarta, kenapa saya nggak mau naik pesawat? Oh, ternyata ke Suta itu udah melelahkan, drain energi banget. Dan sekarang bandaranya itu paling deket ya Bandara Solo dan itu tuh susah banget transportasinya ke Klaten. Terus kemudian Bandara Jogja kejauhan. Nah, itu jadi fenomena masalah yang muncul gitu. Terus kemudian kita selesaikan kenapa sih harus naik kereta ya karena kereta itu bla 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 gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya dari hobi yang aku suka itu jadikan skripsi gitu. Karena aku suka banget di situ, maka aku ketika ngerjain skripsi itu jadi merasa ini dunia aku banget gitu. Jadi bukan dunianya si Dosping gitu. Tapi ini dunia aku dan aku suka dan aku akan menemukan apa yang aku alami juga di situ. Oh, saya pernah naik kereta kayak gini dan aku melihat tuh ngamati kereta itu ternyata di sini. Dan jangan lupa, kalau datanya kuantitatif, pertimbangkan bahwa eh, siapa namanya respondennya kita itu bisa kita jangkau. Nah, karena saya tuh orang tinggal di daerah Jogja Solo dan saya punya banyak teman yang merantau di Jakarta, respondennya adalah mereka. Jadi sejak awal tuh aku udah punya responden sekitar minimal tuh 100 ya kalau amannya sih. Nah, kemarin tuh aku pakai responden tuh hampir berapa ya? Aku lupa, 500-an gitu. Jadi itu aku sebar nanti di Instagram terus kemudian di sosial media respondennya kita lihat juga respondennya itu harus bisa dalam jangkauan kita. Karena dalam mengumpulkan responden itu susah banget teman-teman. Apalagi responden yang benar-benar serius ngisi apa yang kita teliti. Jadi perhatikan bahwa responden itu ada di dalam kendali kita. Kenapa saya bilang itu? Karena kemarin itu saya udah menemukan 500 responden yang ngisi dari penelitian saya. Tetapi yang bisa kita pakai datanya itu nggak sampai 300. Karena ada yang ngisinya ngasal gitu ya. Dan saya nggak suka nge-share ke tempat umum kayak misalkan di grup-grup enggak aku lebih ke PM karena ketika PM itu aku tahu kualitas dan kuantitasnya dia gitu kualitasnya dia tuh oh, dia pakai kereta kuantitasnya itu dia sering banget nih pulang ke Jogja atau pulang ke Solo ke Semarang gitu dan itu dia benar-benar bisa mendalami apa penelitian yang kita lakukan gitu. Nah, next ya. Nah, ini adalah 4 kunci kesuksesan dalam ngerjain skripsi gitu ya. Yang pertama itu adalah menemukan atau finding, menemukan topik yang kita suka, menemukan masalahnya, menemukan cara mengerjakan skripsinya, dan kemudian menemukan kira-kira nanti hasilnya sih apa gitu. Jadi kayak hipotesis awal tuh kita udah tahu tuh. Nah, ini tuh harus muncul teman-teman kalau bisa sebelum teman-teman ada sosialisasi dari tempatnya si sekre. Kenapa? Karena dalam kita menemukan ini finding itu cukup butuh waktu gitu. Bahkan kita tuh harus menemukan apa nanti. Ya, menemukannya itu sampai ke jurnal-jurnalnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada namanya konsistensi. Maaf ya, aku minum dulu. Nah, konsistensi itu penting. Karena ngerjain skripsi itu selain kita butuh suatu waktu yang kita ngerjain, kita juga butuh konsistensi. Karena apa? Konsistensi ini tuh mengantar kita pada suatu progress step by step dari suatu skripsi itu jadi selesai gitu. Terus kemudian rajin dan tepat waktu. Mungkin kita nggak rajin, mungkin kita orangnya mengaret, suka ngaret, molor. Tapi khusus untuk skripsi, please rajin dan tepat waktu karena itu kunci banget untuk kita menghindari stres, menghindari kita nggak selesai skripnya. Dan terakhir apapun keadaan skripsimu harus tetap selesai karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu kan.
Nah, aku bahas satu-satu ya. Menentukan topik. Topik itu harus sesuai minat. Karena apa? Kalau nggak sesuai minat, akan susah banget gitu ya. Males dan kita nggak ada di jangkauan kita. Tapi kalau sesuai dengan yang minat kita tuh tertarik karena memang secara pure di dalam soul kita, dalam jiwa kita tuh ada suatu rasa penasaran gitu ya. Nah, kemudian menemukan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiahnya itu yang jadi jurnal acuan itu harus Q1. So, teman-teman mulai sekarang buka dari Scopus, cari tuh kata kuncinya. Udah tahu ya cara nyari jurnal, nanti aku bantuin kalau misalnya nggak bisa. Nah, harus Q1, karena Q1 itu kan top tier. Kemudian beserta pendukungnya, mungkin ada sekitar 4 atau 5 jurnal pendukungnya yang mensupport dari jurnal utama. Penelitian itu masih selaras gitu ya. Nah, kenapa aku bilang Q1? Karena jurnal Q1 aja itu belum tentu sempurna jurnalnya. Dan penelitian kita bisa dobrak-abrik tuh nanti di tengah. Jadi aku kemarin tuh nyari, sekali nyari tuh langsung dapat yang Q1. Karena penelitianku emang lagi kayak vibes-nya lagi muncul gitu ya. Nah, ternyata jurnal Q1 itu kok nggak sempurna. Dan itu udah di ujung menjelang bimbingan terakhir sebelum sidang skripsi. Dan jurnalku tuh jurnal yang ngambang, padahal Q1 dia. Dan itulah aku bilang Q1 tuh belum tentu sempurna, apalagi yang nggak Q1 gitu. Terus kemudian menemukan alur masalahnya. Oh, masalahnya tadi kalau aku cerita tentang kereta, masalahnya itu karena kenapa sih orang naik kereta gitu kan. Hipotesis, oh karena naik kereta itu karena tepat waktu nih dan rumahnya di kota gitu ya. Kayak dari stasiun Gambir atau Senen, tiba-tiba nanti turun di stasiun Klaten di kota karena rumahnya di dekat kota. Jadi aman tuh, nggak perlu harus nyambung-nyambung. Terus penyelesaiannya apa? Oh, ternyata implikasinya itu karena apa? Selain karena tepat waktu juga karena keselamatan. Dan ternyata sekarang kereta api udah jadi public transportasi yang sangat menarik gitu ya, sangat sudah berevolusi jadi yang baik. Konsistensi. Kerjakan sejauh mana yang kita bisa kerjakan. Sisanya itu ada di kendalinya dosen pembimbing dan dosen penguji. Yang kita kerjakan adalah apa? Apa yang menjadi minat kita tadi kita temukan, alurnya kita susun. Itu yang kita kerjakan. Dan setiap hari ketika ada revisi kita kerjakan. Itu eh, nah, untuk masalah tentang bagaimana penelitian ini nanti berhasil atau tidak, itu bukan kendali kita, tapi ada di Dosping. Nah, Dosping ditugasi, dibayar, ditugaskan untuk menyelesaikan membantu hasil akhir dari penelitian kita. Jadi yang kita lakukan adalah perencanaannya, prosesnya. Untuk masa keberhasilan penelitian itu ada di kendali Dosping. Jadi kendali do dosbing, kalau ternyata penelitian kita nggak berhasil ya arahan dosbing itu kita butuhkan. Kita harus bagaimana Bu? Harus bagaimana Pak? Gitu. Terus kemudian rajin konsultasi. Nah, rajin konsultasi ini tuh teman-teman tuh jangan takut kayak ngechat dosen gitu loh kayak udah chat aja gitu. Pokoknya nggak usah takut maaf ganggu nggak ada yang mengganggu karena menurut saya dosen pembimbing ditugaskan untuk membimbing kita dan beliau memilih kita sebagai anak bimbingannya itu sudah menjadi tugasnya. Jadi teman-teman harus konsultasi setiap hari sebisa mungkin setiap hari. Kenapa? Karena ketika kita setiap hari progress by progress itu akan selalu berjalan. Terus dia seperti kayak kita kuliah atau seminggu sekali gitu ya. Nah, terus kemudian setiap hari harus ada progres. Progresnya itu dimulai dari kita nata layoutnya, kemudian dimulai dari kita buka docnya, kita susun picture-nya, dan seterusnya. Rajin dan tepat waktu. Setelah dapat feedback dari bimbingan, langsung kerjakan. Jangan tunggu sampai seminggu kemudian. Karena itu lupa dan dosennya males. So, kerjakan, sekarang dapat feedback malam ini, besok kita kerjakan, besok juga kita kumpul. Pak, Bu, mohon izin arahan dan review. Dan itu akan jadi kesinambungan. Dosen tidak lupa dan dosen akan terus to be continue untuk membimbing kita. Biasanya orang itu kita dapat feedback hari ini, kita kerjakan tuh seminggu atau 2 minggu lagi. Dosen udah lupa dari apa feedback yang sebelumnya. Ya, kan bimbingannya nggak cuma kita satu. Dosen nggak ngajar cuma kita. Jadi kita harus posisikan bahwa kita itu juga mempermudah dosen pembimbing karena kan bilang dosennya nggak bales kok gitu ya ada yang emang nggak bales tapi itu biasanya karena
dosen tuh harus mengingat recall dan recall itu memori itu di bawah gitu dan itu lama. Nah, kalau bisa secepatnya ngapain kita nunggu lama-lama gitu ya? Kirim lagi gitu ya. Terus kemudian curi-curi waktu untuk mengerjakan skripsi. Jangan menunggu mood, jangan menunggu weekend. Karena mood itu tidak akan datang dan weekend itu tidak akan datang meskipun dia sudah datang gitu. Jadi gini, kalau kita nunggu mood, mood itu munculnya itu jadi orang yang moody. Dan tiba-tiba ketika mood kita lagi nggak booster gitu ya, jadi malas, terbengkalai. Padahal kita ada timeline waktu. Jangan menunggu weekend, karena weekend itu kita akan istirahat. Jadi kerjakan di hari kerja itu sama kuliah ya cicil aja satu persatu gitu. Weekend itu bisa boleh untuk jadi extra time bonus. Nanti hari Sabtu habis asistensi atau habis ada acara apa habis olahraga misalnya nanti hari Sabtu kita ke perpus khusus untuk ngerjain skripsi dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi hari-hari kerja tetap harus kerjakan aja minimal satu paragraf atau satu kalimat atau bahkan cuma buka layoutnya doang kita cek-cek gitu. Jadi jangan menunggu sampai moodnya muncul sampai atau weekend karena weekend itu tidak akan pernah muncul sebetulnya kan kita akan ngerjain yang lainnya gitu. Selesai. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai tepat waktu. Kalau teman-teman masih punya dana lebih, boleh banget untuk tambah semester. Tapi kalau teman-teman pengen cepat lulus, harus kerjakan tepat waktu. Karena nunggu dari ijazahnya tuh lama banget. Kemarin tuh dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan loh ijazahnya baru muncul gitu. Dan itu cukup lama sekali gitu. Jadi teman-teman harus kejar waktu kalau pengen lulus cepat tepat waktu. Apapun hasilnya, ikutlah sidang pada kesempatan yang pertama. Jadi, sidang kesempatan yang pertama itu, sidang itu dalam satu semester itu ada satu dan dua ya. Teman-teman kalau nggak kejar yang setelah UTS, nanti ikut yang periode kedua. Tapi kesempatan pertama yang aku maksud adalah teman-teman lulus pada semester yang bersangkutan, yang mana teman-teman sesuai dengan IRS-nya. Jadi teman-teman lulus di kesempatan yang pertama. Kemudian jangan menunda demi mendapatkan kesempurnaan. Jadi beberapa orang pengen banget skripsinya itu sempurna. Jadi menunda sidangnya aku belum siap nih. Ya udah besok aja yang periode selanjutnya karena belum sempurna. Nah, itulah akan membuat teman-teman iya oke akan ada waktu tambahan. Tetapi secara mentality teman-teman itu udah nggak banyak temennya. Dan itu akan membuat teman-teman semakin jatuh dalam kemalasan, jatuh dalam nggak ada yang jadi pressernya lagi gitu. Kalau ada teman-teman kan enak ya, pressernya kan bareng-bareng gitu ya. Terus kemudian langsung daftar sidang. Jangan nunggu nanti-nanti. Segera mungkin daftar sidang. Harus lulus pada periode satu, hindari menunda dan menambah semester. Karena everything is changing gitu ya. Ibaratnya semua itu akan berubah dan melalui perubahan progres gitu ya. Ketika saya, oh ya lulus semester depan aja lah gitu. Tapi semester depan itu kita nggak tahu ada kejadian apa lagi dan ada kebijakan apa lagi yang mungkin teman-teman nggak serak. Jadi kalau bisa lulus sekarang, kenapa harus semester depan gitu ya? Kedua, kemudian sidanglah di waktu paling awal dari yang lain. Kenapa? Nanti aku ceritain di belakang. Kenapa harus sidang di awal? Itu by mentality, by administrasi, by jadwal schedule, by revisian itu sangat menguntungkan ketika teman-teman di waktu awal sidang dibandingkan yang lain. Terus kemudian aku bahas timeline skripsi. Nah, di timeline skripsi ini aku mau sampaikan ke teman-teman semuanya. Jadi, saya salah satu orang yang merasa nggak bisa ngerjain sesuatu kalau semuanya itu tidak tertata dengan baik. Jadi, saya akan menjadi manajer untuk diri saya sendiri. Saya akan menjadi seorang leader untuk saya sendiri. Jadi, saya sebisa mungkin untuk membuat rancangan untuk diri saya sendiri, apapun itu ya, mau saya liburan atau apa. Nah, ini termasuk skripsi itu bagian dari proyek di dalam diri saya yang harus saya bikin jadi menarik ya untuk kita supaya tetap semangat. Yang pertama, itu dimulai dari membuat timeline dan rancangan. Kalau teman-teman sekarang skripsian, kira-kira nanti saya itu mau lulus bulan apa? Oh, saya mau lulus di semester 5
atau semester ganjil yang sesuai dengan timelinenya 5 semester. Berarti lulusnya itu bulan Februari wisuda yudisium. Bulan Januari itu harus sudah pengumpulan skripsi. Berarti sidang itu di Januari dan Desember. Kita tarik mundur terus dan kita mulai semester di bulan Agustus untuk 4 mata kuliah plus satu skripsi. Jadi totalnya ada 5. Jadi apa? What should I do gitu ya? Apa yang harus aku lakukan? Nah, timeline itu tahu nih. Oh, saya harus bikin apa? Breakdown sampai yang bentuk terkecilnya. Misalkan dimulai dari menata halamannya, menata nomor hurufnya, terus kemudian mempelajari struktur skripsinya, bahkan sampai typonya, mencari gambar lambang FEB, lambang UI-nya yang benar yang mana. Terus mengumpulkan milestone, dimulai dari bahan sampai finalisasi. Bahan tadi muncul dari ide, dari minat kita, terus kemudian jadi masalah, sampai nanti finalisasinya. Oh iya nih, kalau perusahaan KAI harus ngapain gitu ya, sesuai dengan skripsi saya gitu. Kerjakan sehari satu paragraf atau satu kalimat atau minimal merapikan layoutnya doang. Atau bahkan kalau bad newsnya kita sibuk banget, minimal buka Gidocs-nya lah, minimal terakhir dilihat kapan gitu ya, terbaru gitu. Itu intinya dengan kita mau ini sebenarnya saya belajar tentang bagaimana memulai dari hal kecil. Ketika kita sebelum melakukan hal besar dimulai dari hal kecil dengan membuka dokumennya dulu. Tertarik nih bener layoutnya. Akhirnya ya udahlah sekalian lah kita bikin tabelnya. Oh yaudah kita isi tabelnya. Oh iya kita cari isi tabelnya. Kemudian kita analisis tabelnya. Dimulai dari hal sederhana. Kerjakan setiap akhir pekan untuk total ya, dari awal sampai akhir dari bab satu selesai di akhir pekan, tapi untuk perintilannya itu di hari kerja gitu ya. Hindari begadang. Jadi selama saya ngerjain skripsi, saya tidak pernah begadang. Jadi saya kerjakan di waktu-waktu normal time, saya juga pengen tetap hidup normal, saya nggak mau begadang gitu ya. Maksimal itu, ya kemarin itu ada begadang, saya pernah bimbingan sampai jam setengah satu malam. Dan saya tidur. Dan itu saya nggak ngerjain skripsi ya, hanya karena bimbingannya dimulai jam 10 malam gitu ya, sampai jam setengah satu gitu. Dan sisanya saya nggak pernah lagi ngerjain sendiri, sama saya itu begadang. Saya akan kerjakan di waktu-waktu pagi, waktu sore, siang gitu, selain waktu yang dini hari gitu. Kemudian bimbingan minimal sekali seminggu. Mungkin ini adalah rencana kita manusia sebagai anak bimbingan, tapi dosen lah yang menentukan. Tapi minimal kalau kita nggak bisa offline ya online. Kalau nggak bisa online ya minimal kita kirim progres update ke WhatsApp. Minimal ada chat tuh dalam seminggu sekali dengan dosen pembimbing. Jadi jangan sampai kita nggak ada progres sama sekali gitu. Masuk iya sih kita dengan nggak dibalas terus kita ya udahlah males aja lah, dosen aja nggak bales gitu ya. Kenapa kita harus buru-buru? Ya jangan gitu. Kita balik. Yang butuh tuh kita, jadi kita harus segera mencari solusi bagaimana kalau kita nggak dibales gitu ya. Gunakan akun Microsoft Office untuk update harian. Jadi kalau bisa teman-teman ya, nanti itu harus menggunakan Microsoft Office. Kenapa? Ini kita udah bayar loh di UI. Kenapa kita nggak gunakan Microsoft Office ini? Nah, ini nanti untuk penyimpanan skripsi, untuk updating, terus kemudian untuk mengumpulkan bahan, semuanya itu di backup ada di Microsoft Office UI gitu. Kemudian ini contoh timeline skripsi, teman-teman bisa lihat di sini aku bikin timeline skripsi. Ini sebelum revisi ya, karena saya melakukan revisi untuk diri saya sendiri. Karena awalnya saya tuh pengen sidangnya di Oktober gitu ya. Terus kemudian saya geser sidangnya jadi ikut Desember karena ternyata saya sempat ngeghosting diri saya sendiri nggak ngerjain itu beberapa sebulan sih. Karena waktu itu tuh capek banget antara ngerjain skripsi sama kuliah gitu. Jadi aku bikin breakdownnya tuh sampai kayak gini teman-teman. Jadi kayak dimulai dari persiapan praproposal, konsultasi, membaca jurnal, terus kemudian penyusunan bimbingan pertama, revisi feedbacknya apa, penajaman latar belakang, terus kemudian mencetak jurnal, memasukkan ke dalam GitHub. Itu aku masukin semua itu dalam sehari di timeline itu. Jadi pekan pertama saya ngerjain apa, pekan kedua ngapain gitu. Nggak akan sempurna karena pasti kita akan geser timeline ini, tetapi kita akan ngasih jam pengganti untuk ngerjain timeline yang kita buat ini sendiri. Terus kemudian tadi saya sempat bilang juga mention untuk teman-teman ngerjain skripsi itu pakai Microsoft UI ya, Office UI. Nah, itu kan gede banget ya. Nah, ini saya gunakan buat apa nih khusus skripsi saya bikin draftnya dari sini, kumpulan jurnal Mikonya. Ini saya ngumpulin jurnal-jurnal yang tadi pendukung gitu ya. Referensi skripsi. Jadi kayak tata layout gimana sih cara nulis skripsi, cara citasinya.
Terus kemudian cara nulis daftar pustaka itu ada di peraturan mana, kumpulin di sini. Terus kemudian cari lagi bukunya, pendukungnya, masukin di situ. Proposalnya kita bikin di sini. Template-nya itu minta dari kakak tingkat atau dari sekre, cari itu. Tabel operasional, kita bikin tabel, terus nanti untuk variabel-variabel, kumpulin tuh arti-arti variabelnya itu apa gitu. Terus kemudian ini data-datanya. Nah, ini jurnalnya ya, teman-teman. Kalau jurnal aku jurnal itu aku nyari hampir seratusan lebih. Kenapa? Waktu itu tuh pertama jurnal pendukungnya itu satu, udah satu jurnal jurnal utamanya satu. Terus kemudian jurnal pendukungnya itu lima. Tapi kenapa saya bisa sampai 100? Sebenarnya itu tuh kalau aku nyari nge-search gitu ya di Scopus gitu. Itu tuh kalau nyari kata kunci X, oh nemu nih dan ini cocok nih. Aku biasanya kan copy paste gitu kan buat masukin nanti jadi halaman pendukungnya gitu ya. Menurut siapa nih? Menurut siapa gitu. Nah, citasi yang aku masukin itu aku download jurnalnya. Jadi jurnalnya sampai 100 karena daftar pustaka itu bener-bener sampai 7 halaman kok punya aku karena eh, ketika nanti ditanya dosping, kita harus bisa jawab ini citasinya di mana, sumbernya di mana. Maka aku kumpulin tuh sampai sumbernya tuh. Nah, jurnal itu akan selalu nomornya menurut kedekatan dengan si jurnal utamanya. Jadi jurnal utama kau kasih nomor 0, yang mendekati lagi satu dan seterusnya sampai nanti sampai yaitu nomornya. Ngikutin terus. Dan ketika menemukan sesuatu yang baru, masukin jurnal yang baru. Jadi nanti ketika tanya dosen penilai, penguji, Mas, ini sumbernya di mana kok bisa ngambil kayak gini? Oh iya Pak, saya ada kodenya di jurnal nomor 12 punya saya, itu ada di sini Pak. Oke, oke. Jadi dia itu cuma nguji doang, nanya, kalian bener-bener baca nggak sih gitu sebelumnya? Dan kalian tuh bener-bener menghormati nggak sih karya orang lain tanpa kalian itu nggak plagiat, tapi teman-teman juga tetap menyimpan referensinya gitu. Terus nanti saat sidang skripsi bikin satu folder yang isinya apa? Administrasi, kayak ini surat undangannya, terus teman-teman harus tahu persyaratan sidang skripsi itu apa. Itu simpen di sini filenya. Bahan raw ini dari awal teman-teman sebelum proposal sampai nanti teman-teman sidang itu masukin situ. Terus kemudian daftar isi. Kira-kira isi kita itu apa kayak jadi summary gitu loh. Terus kemudian PPT skripsinya itu yang nanti akan kita tampilkan di sidang, masukin ke sini backupnya. Skripsi utuhnya, terus kemudian datanya aku kemudian pakai Smart PLS. Jadi teman-teman masukin tuh data-data raw jadi satu. Jadi teman-teman harus benar-benar punya backup selain Microsoft Office ini. Kenapa aku saranin? Karena kan kendalinya ada di IT UI ya. Ketika IT-nya bermasalah, kita bisa lapor ke UI. Lah kalau kita ke Google Drive, kalau ada masalah kita lapor ke siapa? Karena kan kita nggak belum tentu langganan premium dan kita nggak punya akses ke Google Drive gitu ya, atau ke Google-nya sendiri. Jadi kendali dari backup skripsi kita itu ada di IT-nya UI gitu. Jadi kalau ibaratnya terjadi sesuatu, itu bisa komplain tuh ke mereka gitu. Selain itu kita juga punya cadangan yang lain sih. Ada di flash disk, ada di laptop dan seterusnya. Jadi supaya skripsi hilang itu harusnya nggak bisa, harusnya bisa dihindari dan nggak terjadi. Gitu. Nah, sekarang kita masuk tentang dosen pembimbing. Nah, di dosen pembimbing itu teman-teman harus tahu apa tentang dosen pembimbing. Carilah dosen yang punya kesamaan minat dengan kita. Nah, kenapa? Karena dosen itu sebenarnya kalau kalian buka di websitenya FEB UI, itu dosen tuh ada tulisannya tuh di bawahnya. Kayak kredensialnya. Oh, beliau ini core-nya dari service marketing, core-nya dari kewirausahaan, core-nya dari keputusan manajerial dan seterusnya. Nah, carilah itu yang rumpunnya sama dengan kita. Jadikan dia mentor dan bestie sejak sejak saat ini. Kenapa? Karena beliau itu bakal jadi punya engagement dengan kita gitu ya. Kalau kita mau bikin penelitian tuh konsultasikan ide kita gitu. Oh ternyata ide kita tuh sama dengan apa yang beliau sedang teliti. Ya bisa jadi nanti dia akan memilih kita jadi dosen pembimbing kita. Jadi dosen pembimbing itu yang menentukan sekre dan yang menentukan itu adalah beliaunya sendiri. Dia akan melihat dari proposal kita apa yang diteliti anak-anak ini. Oh, saya tertarik untuk meliti dan membimbing anak ini. Nah, dosen pembimbingnya itu yang akan memilih kita. Dan jadikan dosen pembimbing itu sebagai partner, bukan sebagai sosok yang menakutkan. Jadikan partner. Ya kita konsultasi aja setiap hari kita chat, setiap minggu kita chat. Jangan pernah putus hubungan dengan dosen pembimbing. Kalau misalkan nggak bisa dihubungi, sampaikan ke sekre, sampaikan ke dosen pembimbing, dosen yang lain, minta tolong temennya, minta tolong dong biar dicolekin ibu itu buat bales chat saya gitu. Terus kemudian jangan takut mengganggu waktunya. Mohon maaf Ibu, mengganggu waktunya enggak ada yang mengganggu. Teman-teman itu sudah dipilih dan beliau sudah bertanggung jawab untuk menjadi dosen pembimbing kita, berarti beliau sudah saatnya dan sudah seharusnya meluangkan waktu untuk kita.
Oke, jadi jangan takut mengganggu waktunya. Chat aja terus-terusan sampai teman-teman selesai. Karena dia juga ngelihat effort kita lah. Kita aja males-malesan gitu ya. Maksud kita mau minta lulus cepet gitu ya. Dosen juga bisa juga dong kayak gitu. Nah, dengan kita ngedrill dan kita terus-terusan kita hubungi dosennya, ya dosen juga akan luluh juga pastinya. Terus kemudian jangan sungkan untuk konsultasi kalau ada kesalahan. Ungkapkan secara jujur, Bu, saya belum bisa ini. Saya belum bisa menemukan ini. Mohon perkenan review, bantuan ibu, bapak, mohon arahan, mohon bantuannya, mohon petunjuk, dan seterusnya. Pokoknya jangan sungkan, gaspol pokoknya. Jangan lelah menghubungi apapun itu. Kalau bisa di hari jam kerja, hubungi jam kerja. Kalau nggak ini hubungi saat di malam hari, nggak ada masalah sih sebenarnya. Selagi kita tetap sopan menghargai ruang privasi. Jadi kalau kita chat malam ya mungkin belum dibalas ya wajar karena beliau sudah tidur. Tapi jangan pernah untuk putus hubungan dengan hubungin dosen pembimbingnya secara terus-menerus. Ketika sudah dihubungi, lapor dan cari bantuan. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Kejar terus dimanapun berada, di kampus, di kantor, di rumah. Kalau misalkan kita bimbingan, mungkin kita tetap usahakan di kampus atau secara online. Tapi ketika sudah mendekati dengan kita butuh tanda tangan beliau, kejar dimanapun berada. Itu prinsip dari atasan saya yang pernah saya diajari. Kalau harus di rumah, kejar gitu. Mohon Pak, perkenan waktunya di mana ya Pak? Oh, saya ada di rumah, boleh perkenan izin saya menuju ke rumah Bapak. Oh iya boleh, silakan. Kejar aja terus. Saya kemarin juga ngejar sampai ke Bogor, ke rumah beliau di Bogor gitu ya. Saya kejar dengan hujan-hujanan naik kereta api, naik kereta gitu ya. Kan karena waktu revisi pengumpulan itu udah mepet banget gitu ya. Dan harus segera dikumpul. Nah, kejar saya terus-terusan gitu. Terus kemudian sidang skripsi ya. Sidang itu adalah kunci. Apalah arti mengerjakan skripsi secara sempurna tapi tidak sidang. Jadi sidang itu penting teman-teman. Jadi teman-teman udah effortnya udah besar ngerjain skripsi tapi nggak sidang lah sama aja gitu ya. Well prepare adalah yang terbaik. Jadi sidang ini harus disiapkan jauh-jauh hari. Pakaiannya, buku-bukunya, sumber-sumbernya, bahkan IT-nya itu harus disiapkan sejak semula gitu ya. Teman-teman harus pakai laptop yang mana, pakai cadangan hard disk yang mana gitu ya. Apa yang harus disiapkan itu harus disiapkan sebaik mungkin. Konsultasikan dengan dosen pembimbing bahan sidang. Mungkin di Hamin 1 minggu sebelum sidang gitu ya. Kira-kira, oh periode sidangnya itu hari Senin sampai Senin depan. Ya, berarti sebelumnya saya harus konsultasi. Bu, saya kalau bahannya seperti ini, mohon arahan Ibu, mohon arahan Bapak gitu ya. Seperti apa gitu. Terus kemudian berdandan saat sidang, karena kunci good looking, good appearance itu penting banget untuk kita percaya diri saat sidang, gitu ya. Good looking itu maksudnya bukan wajah kita enggak, tapi kita berpenampilan yang menarik, rapi, enak banget dilihat gitu ya. Dosen pun juga senang juga melihat kita presentasi gitu. Terus kemudian bawalah semua buku cetakan, bahan kertas, semuanya ke dalam meja sidang. Jadi saya intinya adalah membawa semua buku-buku marketing saya, semua sumber-sumber yang saya ini, boleh nggak teman-teman pinjam seminggu sebelum sidang, pinjam tuh buku sebanyak-banyaknya, bawa ke meja sidang. Kok kelihatan ambis ya enggak? Sebenarnya itu membantu mentality kita. Karena kita udah baca, kasih send here, kasih kita uh, stiker-stiker gitu ya, bahwa kita udah baca loh Pak, Bu gitu. Dan beliau juga akan, wow anak ini emang baca dan memang saya nggak akan mengujinya secara keras karena ya udah dia udah dibimbing dan dia udah baca semua materi itu, why not. Terus kemudian sidang awal itu mengumpulkan revisi juga paling awal kalau bisa. Jadi kalau apa teman-teman harus sidang di awal. Sidang di awal itu misalkan teman-teman itu sidang di hari Senin. Dan sidang itu sebenarnya ngikutin jadwal dosen-dosennya gitu ya. Senin. Nah, teman-teman teman lain itu sidang lagi di hari Sabtu minggu depan, selisihnya 14 hari gitu ya. Tapi teman-teman deadline pengumpulan itu sama di tanggal sama gitu. Jadi teman-teman kalau sidang pertama itu waktu revisinya lebih panjang, dengan waktu yang revisi yang lebih panjang itu teman-teman masih bisa untuk ngerjain sebanyak mungkin untuk jadi lebih baik daripada yang sidang sebelumnya gitu. Nah, nanti teman-teman juga ada waktu jeda untuk ngumpulin tanda tangan. Karena ngumpulin tanda tangan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Ada dosen pembimbingnya udah ACC, dosen penilai satu belum ACC, apalagi dosen ketua pengujinya belum ketemu. Beliau umroh, beliau haji, beliau keluar negeri, beliau sedang ada di luar kota. Sangat sulit sekali. Jadi kalau bisa sidang di paling awal, revisi segera mungkin, segera kita kasih
cari tanda tangannya sebaik mungkin, secepat mungkin. Catat semua revisi dan kerjakan secepat mungkin dan sesuai arahan dosen pembimbing. Jadi nanti akan direvisi. Pasti revisi, nggak mungkin nggak direvisi. Saya direvisi 22 poin gitu ya. Padahal 22 poin itu sebenarnya kita udah bahas semuanya itu di sebelumnya. Kenapa revisi ya? Udah namanya skripsi nggak ada yang sempurna gitu ya. Kita kerjakan semua revisiannya. Tidak ada yang tidak lulus selagi kita menunjukkan effort yang terbaik. Jadi teman-teman harus benar-benar kerjakan itu sebaik mungkin, secepat mungkin, dan kumpulkan. Pasti lulus. Kalau bilang revisi ya kan, lulus dengan catatan revisi. Selagi tidak plagiat, teman-teman akan lulus. Dan pasti nilainya A. Dan nasihat terbaik untuk skripsi adalah apapun kegiatanmu, hari itu kerjakan minimal dengan kamu membuka laptop dan halaman berkas skripsimu. Aturlah layoutnya, kerjakan setiap hari, jangan menunggu mood. Jangan menunda sidang dan kumpulkan secepatnya selagi masih banyak teman yang sedang skripsian. Karena teman skripsian itu penting untuk menjaga mentality kita. Karena semakin kita menunda satu semester, semakin berkurang temannya, semakin lemahlah semangat kita mengerjakan skripsi. Jangan begadang, jangan SKS, jangan makan gorengan. Kenapa? Nanti aku ceritain. Pas sidang skripsi itu kita butuh makanan yang bisa mendorong kita untuk berpikir secara jernih dan tepat gitu ya. Jangan tidak mengurangi makanan yang membuat proses makanan itu lama gitu ya. Kita makan makanan yang sehat dan saat skripsi sidangnya itu terjadi, pikiran kita dicurahkan untuk berpikir dan itu akan membantu kita sidangnya jadi lebih baik gitu. Terima kasih semuanya teman-teman. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Kak Miko izin bertanya dong. Boleh, silakan. Misalnya kita baca jurnal. Nah, di jurnal itu kan ada limitation. Misalnya di skripsi kita itu memperbaiki dan mengembangkan dari limitation itu kira-kira gimana sih, Kak? Sorry, sorry. Mau diulang gimana kalau ada jurnal? Kalau misalnya kita sudah nemu jurnal, nah di dalam jurnal yang akan kita menjadi acuan atau rujukan itu kan ada limitation di bawahnya ya biasanya. Ha, Kalau misalnya di skripsi kita, oh iya, kalau misalnya di skripsi kita itu mengembangkan dari limitation itu dan memperbaiki dari limitation itu kira-kira gimana sih? Apakah sudah ketemu gapnya dari yang sebelumnya atau seharusnya kita itu bisa mengembangkan dari sisi mana sih dari jurnal acuannya? oke, siap. Aku buka dari skripsiku dulu ya, karena di skripsiku tuh aku punya jurnalnya. Ntar aku cari dulu. Ini contohnya jurnal acuanku yang mana sih ntar? Skripsi. Aku bukain di tempatku dulu ya. Jadi teman-teman nanti cari jurnalnya dan kita bedah ya. Sekarang aku buka dulu jurnalnya. Teman-teman bisa lihat di layar. Ntar mana ya layarnya? Kok nggak muncul? Oh ini. Oke, teman-teman kelihatan ya jurnalku ya. Ini ya. Udah tampil ya? Oke, sebenarnya udah tampil ya. Udah nggak sih? Kok nggak bisa buka? Oke, oh ini. Jadi ini aku jurnalnya itu tentang kereta api. Ini dia Q1 ya. Eh, Jurnalnya itu kok bisa jurnal internasional gitu ya. Ini kan ada limitation tuh di bawah. Nah, limitationnya itu apa tuh? Kita lihat di sini tuh. Nah, limitasinya tuh ada di sini. Jadi itu dia itu hanya eh, membahas tentang nih, hanya di Thailand gitu ya. Dan itu tidak membahas tentang survei untuk komuter 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 lainnya gitu. Jadi mereka kereta api lokal gitu ya, bukan yang kereta jarak jauh gitu. Atau
dia hanya sekitar metropolitan Bangkok aja. Nah, limitationnya itu maka kita gunakan untuk novelty-nya. Karena dia itu ngebahas kereta, tapi kereta lokal. Kayak contohnya cuma kereta dari Jakarta sampai ke Kerawang atau Cikampek. Nah, sekarang kita ganti nih. Jadi kereta yang jarak jauh dari Jakarta ke Jogja Solo. Nah, kayak gitu. Itu limitationnya. Jadi nanti terus kita kan muncul penelitian baru kan. Kayak dari Jakarta ke kota-kota yang jarak jauh gitu ya, kereta jarak jauh. Nah, limitation kita akan muncul. Oh, ternyata hanya pada limitasinya untuk kereta api yang monopoli. Karena Indonesia itu keretanya itu monopoli dan terbatas di Pulau Jawa doang. Nah, itu jadi limitasi. Karena ini tidak bisa diterapkan di kereta di luar Jawa. Jadi hanya di Jawa aja. Karena substitusi transportasinya itu ada banyak di Jawa itu selain kereta ada pesawat, ada bis dan seterusnya dan ada tol Trans Jawa kan. Nah, di sini tuh nanti akan muncul limitasi-limitasi lagi yang munculnya termasuk ternyata respondennya itu yang ngisi hanya berapa gitu ya dan responden ini biasanya yang paling banyak ngisi adalah mahasiswa itu juga jadi limitasi gitu kan. Kan pasar mahasiswa sama pasar pegawai yang luxury itu juga beda gitu. Nah, jadi kalau kita lihat limitasinya itu, eh, yang limitasi dari jurnal acuan kita jadikan penelitian terbaru dan kita akan membaliknya dengan kita juga punya limitasi lagi gitu. Oh, ternyata dari sisi lain limitasinya apa? Oh, dari konsumennya dan seterusnya. Nah, terus kita lihat juga di jurnal itu kan ada ini ya populasi dan sampelnya. Dan dia itu sampelnya itu 1.000. Wah, berarti kira-kira saya harus nyari sekitar berapa ya gitu ya. Mungkin kita cari minimal setengahnya lah gitu ya atau berapa yang kira-kira itu jangan jauh beda gitu. Oh, masa mereka meliti 1.000 kita nyari yang cukup cari 50 aja nih gitu. Nah, itu kurang kurang pasti kurang. Terus kemudian ini nih di limitasi yang selanjutnya itu kita ngebahas tentang limitasinya itu ada di konklusi. Jadi di sini tuh ada konklusi kan. Nah, di sini tuh diceritain hasilnya apa. Nah, oh ternyata hasilnya A nih. Oh berarti untuk dapat A itu harus ada syaratnya B gitu. Ya udah, yang B-nya tadi harus syaratnya B tadi kita ganti dong syaratnya lain. Oh, kalau dia mau pakai kereta api itu karena dia tinggalnya di kota. Sekarang kita coba tinggalnya di kota tapi uangnya nggak banyak gitu. Bisa nggak sih mereka menggunakan kereta api kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa menemukan limitasi-limitasi lagi gitu. Setelah kita dari limitasi yang pertama jadikan novelty, kita temukan terus kita akan menemukan limitasi yang selanjutnya. Dan selalu ada keterbatasan. Kenapa harus ada limitasi? Karena kalau nggak ada limitasi berarti skripsi kita sudah sempurna sekali. Jadi nggak mungkin sih itu gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Siap, sudah terjawab, Kak. Mau tanya satu lagi, Kak. Misalnya di Iya. jurnal acuannya itu, olah datanya akan menggunakan AMOS, tapi kalau misalnya kita pakai jurnal acuannya itu di skripsi dan menggunakan Smart PLS, sebenarnya boleh nggak sih? Atau kalau misalnya acuannya pakai AMOS, kita harus AMOS. Kalau misalnya acuannya Smart PLS, kita harus Smart PLS, Kak. Oke, kalau bisa ngikutin dari jurnal acuannya, kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa, itu kita harus punya judgementnya. Judgementnya apa sih gitu ya? Oh ternyata kenapa saya nggak bisa pakai itu? Mungkin contoh, kan setiap setiap apa aplikasi itu tadi itu tuh punya limitasi juga, ada batasannya. Jadi kalau datanya di bawah 100 itu bisa pakai namanya SAMPLS gitu ya. Tapi ketika udah di atas 100 atau bahkan di atas 200 itu dia hasilnya nggak bagus kalau pakai PLS, harusnya pakai Lisrel gitu. Terus kemudian kalau pakai Almos mungkin dia datanya signifikan dan bagus itu di atas 400 gitu ya respondennya. Oh, jadi kenapa kita nggak ngikutin di awal yang jurnal acuan? Ya karena kita punya judgement bahwa Lisrel itu digunakan untuk data yang besar gitu ya. Kita gunakan Amos itu, oh datanya ternyata lebih kecil nih, maka kita pakai Amos saja jadi lebih bagus. Jadi kita harus punya dasar selain dari arahan dosen pembimbing. Jadi kayak sebelum dosen pembimbing itu bilang, kamu pakai Amos ya, kamu pakai Lisrel ya, kita harus punya judgement dulu. Carilah itu. Kenapa harus pakai Lisrel atau STEM PLSO? Karena STEM PLS itu signifikan tuh bagus hasilnya ketika dia di angka saat 100 sampai 500 kayak gitu.
Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Miko. Sama-sama. Kak Miko, izin tadi aku agak tertarik sedikit sih Kak terkait dengan timeline yang udah Kakak buat. Itu boleh Hmm. di-share nggak ya Kak buat Boleh, boleh. Nanti aku teman-teman? nanti chat WA aja ya. Nanti minta tolong chat WA aja. Nanti aku kirim lewat WA aja ya. Oke, oke, sip. Makasih Kak. Nanti direvisi-revisi aja pokoknya. Itu karena itu kan yang aku share tadi yang timeline pertama sih. Oh, oke, oke. Makasih Kak. Ada lagi? Sudah cukup, Kak, dari aku Oke. sih. Gimana? Mungkin nanti Udah boleh. stres dulu. Udah stres dulu mikirin skripsi. Oh sih, mencari-cari jurnal rujukan ini, Kak. Mungkin nanti kalau misalnya di perjalanan atau tengah jalan agak bingung, bisa langsung menghubungi aja. Boleh. Pokoknya jangan lama-lama ya ngerjain skripsi. Karena skripsi itu kuncinya adalah semakin kita lama, semakin kita malas. Kak Miko mau nanya dong. Dulu Ya, Kakak silakan. berarti lulusnya 2,5, 5 semester ya Kak? Atau yang 6? 5 semester. Oh, kan kalau kebetulan kan angkatanku itu sekarang 6 semester ya Kak, sesuai apa Ah, sesuai KRS-nya. Nah, itu kalau mm. misalkan 6 semester itu berarti mulai sidang-sidangnya itu di semester berapa ya? Maksudnya di bulan apa ya Kak? Kalau tadi kan gambarannya kalau yang 5 semester itu di bulan Desember atau Januari ya. Oh, iya. Berarti sama yang sekarang. Yang sekarang itu kan sekarang semester genap ya. Jadi Iya. dia itu masuknya genap itu bulan apa sih? Februari ya berarti ya. Masuknya Februari, selesainya Juni. Nah, selesai Juni. Berarti sidangnya itu di bulan Juni ini dia. Jadi Oh, nanti tarik mundur, berarti dibalik Junia itu sidang gitu ya, karena wisudanya itu Agustus. Nanti yudisium itu kalau nggak Juli ya Agustus itu mendekati wisuda gitu. Nah nanti Juni itu sidang sampai pengumpulan skripsi Juli kan, revisiannya berarti Juni sidang, berarti pengumpulannya itu di akhir Mei berarti. Terus nanti tarik mundur itu berarti teman-teman tuh harus curi start sih menurutku ngerjainnya itu jangan sama kayak yang di ini sekre gitu loh. Jadi kayak dibikin sekre itu kan anak reguler ya. Orang bisa berpikir bahwa anak reguler itu bisa ngerjain dia selama 1 semester gitu. Tapi coba kalau kita sambil kerja gitu kayak nggak mungkin gitu. Jadi kayak berat sih menurutku. Jadi curi start lah dari sekarang untuk menemukan penelitiannya apa ya gitu. Oh ternyata saya harus cari ini datanya atau cari jurnalnya gitu ya. Teman-teman buka aja di Library UI itu kan ada contoh-contoh skripsi. Baca dulu aja kira-kira apa yang menarik. oh, Kak. Oh ya Kak, sama mau nanya satu lagi Kak. Kalau untuk proposal itu Hmm. timelinenya gimana ya Kak? Eh, jadi nanti tuh fase pertama yang harus dilalui itu adalah kalian tuh harus kayak dengerin dulu kayak pengarahan dari sekre gitu ya terkait dengan skripsi gitu. Nah pengarahan itu tuh aku waktu itu aku tuh nggak ngeh karena pengarahannya itu tuh aku pas lagi habis flight gitu dari DL dari Bali gitu. Jadi aku inget banget itu di jalanan dari bandara sampai ke tempat tinggal gitu. Itu tuh ada pengarahannya itu penting banget teman-teman. Sebenarnya aku agak sedikit menyesal juga sih karena aku nggak ikut dari awal kayak yang stay untuk dengerin gitu teman-teman itu dengerin aja gitu ternyata tuh ada aturan-aturannya yang apa pokoknya aku tuh banyak skip lah di situ nah setelah pengarahan itu aku tuh langsung tuh cari
jurnalnya. Jadi kenapa saya harus nyari jurnalnya? Karena kalau dulu itu sistemnya kalau di reguler itu tagging jurnal itu. Siapa yang tag duluan gitu. Tapi kan kalau kalau itu kita nggak. Cuma aku lebih ke nyari topik yang aku cari itu udah bener-bener ada jurnal Q1-nya belum. Karena belum ada jurnal Q1-nya tuh bakal susah banget gitu untuk nyarinya. Nah, di situ setelah pengumuman itu aku segera cari jurnal Q1-nya itu bahkan itu pengarahannya itu siangnya gitu. Malamnya aku udah cari karena aku pikir untuk mempersimpel hidupku juga gitu. Nah, setelah itu besoknya aku cari jurnal pendukung-pendukungnya. Oh, ternyata ada nih penelitian ini. Jadi aku nggak tunggu lama. Terus akhirnya aku segera kerjakan proposal itu di minggu depannya. Jadi minggu depan aku udah ngerjain proposalnya gitu. Habis itu aku kerjaan proposal, aku pokoknya bisa ngumpulin proposal pertama sih waktu itu. Terus ya udah, setelah ngerjain proposal pertama, dapat dosen pembimbing. Begitu diumumkan dosen pembimbingnya, aku udah bimbingan. Jadi aku bimbingan pertama juga, terus habis bimbingan pertama, revisi juga gitu ya, revisi-revisian dengan dosen pembimbing pertama. Nah, di bulan-bulan yang krusial adalah bulan-bulan yang teman-teman berbarengan sama ujian. Nah, itu nanti diwaspada itu, UTS itu, karena itu bahkan ngeganggu ngerjain skripsi, bahkan ibaratnya aku juga ghosting diriku sendiri untuk malas ngerjain skripsi di UTS itu karena berat banget kan. Ya udah kayak gitu sampai akhirnya nanti di akhir sidang. Yang jadi kunci adalah tahap pertama itu adalah kunci dengerin pengarahan dari sekre karena itu banyak informasi yang harus kita ketahui. Karena itu kebijakan-kebijakan terbaru. Jadi jangan skip ya kalau itu. Aku menyesal sih karena skip kayak nggak dengerin totalitas gitu cuma sambil di jalan pakai HP gitu. Oke Kak, berarti nanti setelah pengarahan terus lanjut kita nyari-nyari jurnal sama bikin proposal ya Kak kalau bisa. Baru nanti dapat dosbing atau gitu bukan ya Kak? Iya, dapat dosing nanti. Habis itu diumumkan. Oke oke. Makasih Kak Miko. Sama-sama. Skripsi di UI itu termasuk susah dan ribet. Itu true story, susah dan ribet dan hampir kayak eh jadi jangan kira skripsinya itu kayak nanti pasti dibaikin ya dosen akan bagi tapi untuk dibandingkan kampus lain kita termasuk gila sih untuk skripsian. Itu termasuk ribet dan susahnya waktu bimbingan atau waktu sidang Kak? Kalau berdasarkan pengalaman kemarin. Kalau aku bimbingan nggak masalah sih karena aku Bu Ica ya. Bu Ica tuh suka tuh kayak passionate juga ngebimbing. Aku pernah loh bimbingan tuh sampai hampir berapa ya? 10 jam kali ya. 10 jam gitu, enggak 10 jam juga sih, kayak 8 jam gitu sih. Dari jam 11 siang sampai jam 7 malam tuh pernah bimbingan di kampus, share screen gitu. Tapi yang jadi masalahnya tuh adalah topik penelitian kita tuh kayak apa ya? Ini bener gak sih jurnal acuan kita ternyata jurnal juga sesat ya gitu. Dan itu muncul di udah kita tuh udah sampai bab terakhir gitu loh baru muncul ini jurnalnya nggak tepat nih kayaknya gitu. Mau mundur ganti jurnal juga nggak mungkin gitu ya. Udah lanjutin aja gitu. Jadi kayak ya susah di tengah-tengahnya itu. Jadi ya sebisa mungkin teman-teman selesaikan sebaik mungkin, secepat mungkin. Dan cari juga eh, recharge energi ya, recharge energinya itu kapan gitu ya. Jangan teman-teman jadi stres juga gara-gara skripsi. Nah, skripsi itu aku malah nggak stres, cuma aku stresnya itu di kuliah semester terakhir sih. Karena kan harus ngerjain TA, terus apa ya, ujian, terus masih harus ngerjain skripsi itu. Kalau skripsinya nggak bikin stres sih, karena aku hal yang aku suka juga, jadi nggak terlalu stres gitu. Stresnya lebih ke kuliahnya semester terakhir itu sih. Marketing berapa orang sih sekarang ininya? Ada 6. Wow, semangat ya. Pokoknya kalau bisa lulus Siap. bareng-bareng. Kalau nggak bisa Sip, lulus sip, bareng-bareng, sip. ya gimana ya caranya? Paling enak kalau masih ada temannya sih. Kalau nggak ada temen tuh berat banget. Betul, betul.
Ini nanti kita sampai jam berapa sih? Oh, feel free kalau teman-teman nanti butuh bantuan selama kayak skripsi sampai nanti lulus. Oke aja, chat aja lah WA WA. Nanti eh apa enaknya sih pas pas lagi di kantor gitu karena nanti kan beberapa file-file itu ada aku simpen di komputer gitu. Jadi kalau misalnya nyari itu ada di file itu gitu. Jangan pas kayak sore pulang kerja gitu, jangan pas di kerja aja nanti aku cariin filenya pas lagi di kantor gitu. Kalau butuh-butuh. Nah, jangan lupa teman-teman jaga kerahasiaan skripsi kalian karena skripsi itu rahasia sampai benar-benar nanti diterbitkan oleh eh, perpustakaan. Jadi jaga kerahasiaan. Oke, Kak. Oh iya, Kak. BTW ini eh, selesai itu seselesainya aja. Kalau misalkan memang sesi Hmm. manajemen pemasaran udah selesai, bisa kembali ke main room sambil menunggu teman-teman yang di jurusan lain, Kak. Oke, oke. Tapi nanti kalau misal aku ke main room kayak masih ada acara apa lagi nggak? Aku boleh izin live nggak? Live nggak? Boleh sih, Kak. Paling itu cuman closing aja. Oke, oke. Ya Oke. nih, ini aku lagi mudik soalnya. Maaf ya, Kak. Ganggu long weekend ya, Kak. Oke, oke, oke. Aku kemarin itu udah nanya kan. Ini pas kemarin kan aku takutnya pas lagi ada acara hajat satu suro kan. Kayak, wah, ternyata masih Sabtunya. Oke, jadi aman gitu. Oh, Pasti nggak pulang. Ini lagi libur panjang. Pulang dong. Oh, pulang ya? Pulang nggak? Pulang. Masa nggak pulang sih? Libur panjang, libur panjangnya nggak kerasa panjang karena sambil nyusun proposal. Iya, bener-bener sih. Bener-bener kayak Iya, parah sih itu. Kalau nggak segera dikerjain. Oh iya, kalau betul betul. teman-teman tuh aku baru tahu ya. Aku tuh kemarin tuh sempet baru tahu. Jadi kalau teman-teman sidang pertama itu belum tentu jadi lulusan tercepat. Kalau kalian nggak ngumpulin apa? Ngumpulin apa? Revisi. Revisinya lebih dulu juga. Oh, oke oke. Jadi tercepat itu dinilai dari pengumpulan Dua-duanya. revisi paling cepat ya, Pak? Jadi, Oh, dua-duanya. Oke. jadi teman-teman kalau pengen jadi lulusan tercepat, aku baru tahu sih. Aku kemarin tuh nggak berpikir itu karena aku kan udah sidangnya itu udah nomor 2 ya. Kalau di akuntansi sama manajemen itu ada anak akuntansi yang udah sidang lebih dulu dibandingkan aku gitu. Kalau manajemen duluan aku. Cuma aku nggak nyangka juga sih. Terus aku ngumpulin revisi, tapi revisinya lebih dulu dibandingkan yang teman akuntansi tadi gitu. Kata sekret, Akuntansi. Oh, jadi kata sekret itu jadi lulusan tercepatnya itu katanya dua-duanya gitu. Aku sih nggak berharap ya dari awal karena kan emang susah ya. Gimana sih si udah sidang pertama udah cukup gitu. Apalagi ngerjain revisinya stres juga sih. Males sih ngerjain revisinya itu asli. Karena pas liburan oh, kan. oke oke. Berarti iya benar-benar. Berarti kalau misalnya tercepat itu diambil dari akun manajemen gitu ya, Kak? Bukan akun Kayaknya sendiri, manajemen sendiri. kayaknya gitu deh, dicampur deh. Oh, oke oke. Eh, berarti Keren kamu keren. semester berapa pasti? Kurang satu. Oh ya, terakhir besok ya, semester 5. Sekarang empat. Semester Iya, 5. terakhir betul betul. Kalau apa ya? Kalau maksudnya kayak kategori kategori lulusan skripsi terbaik itu juga ada sebetulnya teman-teman. Tapi yang nggak dimunculkan saat yudisium. Jadi skripsi terbaik itu kayak dia itu nanti akan di follow up gitu loh. Jadi penelitian yang lebih besar lagi itu ada kayak gitu. Tapi kalau skripsi Oh, terbaik iya iya. kayaknya ya itu bonus lah kalau teman-teman ya pokoknya kerjain aja yang penting kerja lah itu skripsi terbaik aku nggak berharap juga sih pokoknya pokoknya yang tadi tercepat terbaik itu aku nggak Pak. Penting lulus karena skripsi itu susah ya. Oh, yang penting aku ya lulus tepat waktu udah sih. Kalau lulusan tercepat skripsi terbaik itu kayak bonus aja lah kalau dapat kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Yang penting lulus. Karena skripsi ini kalau nggak segera ditangani itu nanti mundur-mundur jadi males gitu. Jadi mendingan ya segera aja. Nah, itu yang Sama ini Kak, mau nanya. Tuh. Apa tuh?
Oh, ini loh. Di semester 5 berarti kita masih ada 4 matkul ya, Kak? Semester 5 ada 4 matkul tambah satu skripsi. Jadi kemarin tuh aku matkulnya yang kosong di hari Rabu. Nah, hari Rabu itu hari istirahat. Itu Oh, oke, oke, oke. buat bimbingan kayak gitu ya. Pokoknya ya tetap teman-teman harus tetap work life balance gitu ya. Tetap olahraga, tetap beribadah, tetap jalan-jalan gitu ya. Jangan belajar terus gitu. Nanti nggak stres karena skripsi itu jangan dipikir-pikir. Aku bilang kan kerjain setiap hari, tapi bukan berarti teman-teman harus terforsir enggak. Dengan kita ngerjain skripsi tiap hari itu jadi lebih tenang. Oh ya, aku udah ngerjain kok kemarin gitu kan. Jadi teman-teman kayak bisa hidup balance gitu. Oke. Kak, Ada lagi hmm, pertanyaan? skripsi apa tercepat terbaik itu ada penghargaan gitu, Kak? Kalau yang lulusan tercepat ada nanti di yudisium. Jadi yudisium nanti ada lulusan paling muda, lulusan tercepat, lulusan dengan kategori misalkan cum laude, summa cum laude, terus kemudian lulusan saya IPK tertinggi juga itu. Tapi kalau yang skripsi terbaik itu enggak diumumkan, tapi nanti dikasih tahu sama dosen pembimbing sama pengujinya. Oh, oh, oke, Jadi oke. nanti tuh skripsi itu nilainya tuh udah muncul cuma huruf aja A, Amin, B, B min gitu ya. Tapi untuk nilai tertinggi skripsinya kan mereka yang tahu deh. Itu yang nanti jadi skripsi terbaik karena kan mungkin dari sisi cara penelitian dia paling bagus dan paling banyak manfaatnya dan seterusnya gitu lah. Nah itu Oh, bonus ya pokoknya. Pokoknya teman-teman kerjaan skripsi. Pokoknya lulusan tercepat, skripsi terbaik, oh, itu nggak usah dipikir. Pokoknya yang penting teman-teman lulus tepat waktu udah cukup. oke, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Kak Miko. Terima kasih banyak. Informasinya sangat menarik. Oke, sama-sama. Guys, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti boleh tanya lewat via WhatsApp aja. Teman-teman mungkin ada yang save nomor aku, nggak apa-apa, feel free banget. Kalau butuh bantuan, aku bantuin. Selagi aku masih bisa bantuin. Nanti chat aja ya. Mungkin sampai sini aja dulu ya untuk yang hari ini. Mungkin aku nanti izin nggak ikut balik ke room utama gitu ya. Aku mau melanjutkan aktivitas yang lain gitu. Nanti mungkin teman-teman titip salam buat panitia. Mohon maaf aku nggak bisa gabung lagi di room utama. Nanti kalau teman-teman butuh bantuan selama skripsi atau butuh eh, bantuan yang lain apa yang bisa aku bantu, nanti chat aja di WhatsApp gitu ya. Terima kasih semuanya dan selamat siang. Aku izin live ya teman-teman semuanya. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak Miko. Selamat siang. Terima kasih, Kak. Sama.